Gabu ya Bu ya. Nah pastinya sudah banyak yang Ibu persiapkan. Apa saja yang sudah Ibu persiapkan? Pertama yang sudah saya siapkan adalah perangkat pembelajaran, yaitu FTP, yaitu media pembelajaran yang akan saya gunakan nanti di dalam proses pembelajaran. Dimana di sini saya akan menggunakan gambar Bu, karena metode pembelajaran yang saya lakukan adalah saintifik. Setelah itu media pembelajaran ya tadi gambar. Metode pembelajarannya yaitu saintifik. Setelah itu saya akan menyiapkan lembar kerja siswa KPD dan menyediakan soal. Itu nanti pemberian soal itu atau tes itu nanti saya akan menggunakan aplikasi Gwisis, dan siswa nanti di sini saya akan minta untuk membawa Android. Baik ya. Itu yang saya lakukan terakhir adalah penilaian. Baik, berarti sudah banyak persiapan yang sudah Ibu siapkan untuk besok ya Bu Dian ya. Berarti besok Ibu masuk ke kelas berapa? 9B. Kelas 9B. Materinya? Materinya tentang perubahan sosial budaya. Menarik sekali ya Bu dari judulnya, karena kita tahu di lingkungan kita saat ini banyak sekali contoh nyata dari perubahan sosial budaya ya Ibu. Nah dari materi ini apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai di kelas 9B? Adapun tujuan pembelajaran di sini setelah peserta didik mengamati gambar, peserta didik nanti dapat menjelaskan kembali apa saja bentuk-bentuk daripada perubahan sosial budaya. Ya, berarti tujuan pembelajaran Ibu setelah mengamati gambar, peserta didik mampu menjelaskan kembali apa saja bentuk-bentuk perubahan sosial ya, perubahan sosial budaya. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, pasti Ibu sudah mempersiapkan strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan? Seperti telah saya sebutkan tadi, strategi pembelajaran yang akan saya gunakan di dalam proses mengajar nanti adalah metode pembelajaran saintifik. Bisa Ibu jelaskan langkah-langkah metode pembelajaran saintifik yang akan Ibu lakukan di dalam kelas? Ya, langkah-langkahnya yang pertama sekali yang saya lakukan adalah saya akan menampilkan beberapa gambar. Saya tempelkan nanti di papan tulis. Setelah itu nanti saya meminta kepada siswa untuk mengamati gambar tersebut dan memberikan beberapa pertanyaan, hal-hal apa saja yang mereka ingin ketahui dari gambar-gambar tersebut. Setelah itu nanti dari pertanyaan-pertanyaan siswa itu nanti saya akan rumuskan dan saya akan kemukakan ke dalam LKPD, dan siswa saya meminta untuk mencari informasi untuk menjawab atau memecahkan masalah yang saya rumuskan di dalam LKPD tersebut dan mengidentifikasi informasi tersebut. Setelah itu mereka saya suruh mengkomunikasikan hasil diskusi mereka. Nanti siswa itu saya akan bagi menjadi beberapa kelompok, dan setelah itu nanti kalian menyimpulkan. Baik, berarti nanti Ibu Dian akan menggunakan metode diskusi ya Bu, kelompok. Dari pertama Ibu Dian akan menampilkan gambar, lalu nanti anak-anak akan menanyakan berdasarkan gambar yang sudah Ibu sediakan, dan tentunya akan dipandu oleh Ibu Dian. Kemudian dari pertanyaan anak-anak Ibu akan merumuskan ke dalam LKPD, lalu menarik sekali Ibu akan membagi mereka menjadi beberapa kelompok, lalu mereka akan berdiskusi bersama kelompok mereka untuk mencari informasi untuk memecahkan masalah yang sudah Ibu siapkan. Kemudian juga anak setiap kelompok akan mengkomunikasikan hasil diskusi kelompok mereka. Itu pasti nanti menarik sekali, pasti suasana belajar di dalam kelas Ibu Dian ini aktif. Ya Bu ya. Baik, dari kemudian
penilaian yang akan Ibu lakukan pada kelas 9B apa, Bu? Penilaian yang saya lakukan itu ada 3 tahapan, Bu. Pertama, ada penilaian sikap, yang dimana di sini penilaian sikap yang akan saya nilai adalah pertama yaitu disiplin siswa, keberanian, kejujuran, kerjasama. Dan setelah itu ada lagi namanya penilaian pengetahuan. Di mana penilaian pengetahuan ini nanti saya akan melakukan penilaian dengan memberikan tes dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Di sini nanti saya akan menilai diantaranya bagaimana siswa itu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kelompok lain, menghargai pendapat dan kelompok lain juga. Baik, berarti Ibu akan melakukan 3 macam penilaian. Pertama penilaian sikap, kemudian akan melihat kedisiplinan, keberanian, kejujuran dan kerjasama anak-anak didik di kelas yang akan Ibu ajarkan. Nah, ini yang kedua yang paling menarik ya, yaitu penilaian pengetahuan. Ibu akan melakukan penilaian dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Jadi itu skemanya bagaimana tuh, Bu? Siswa nanti akan ini membawa Android, membawa HP. Nanti mereka membuka aplikasi Quizzes pada mereka masing-masing. Nah, nanti di situ akan ada beberapa soal yang akan saya lakukan dengan kriteria waktu tertentu yang sudah saya berikan. Mereka akan menjawab di sana. Nanti setelah penilaian nanti akan muncul nilai mereka, Bu. Oh, berarti nanti anak-anak akan sangat antusias ya, Bu? Iya. Nanti nilai skor itu akan muncul. Iya. Langsung juga mereka akan tahu ada peringkat-peringkatnya ya. Mereka tahu sampai di batas di mana kemampuan mereka terhadap menguasai materi pada saat saya ngajar. Menarik sekali. Penilaian kedua ini saya rasanya tidak sabar lagi pengen melihat bagaimana proses pembelajaran Ibu di dalam kelas. Yang ketiga yaitu penilaian keterampilan, di mana Ibu akan menilai bagaimana siswa menjawab pertanyaan ketika diskusi kelompok ya, Bu. Luar biasa sekali ya. Baik Ibu Dian, dari persiapan yang sudah Ibu siapkan seperti perangkat pembelajaran, media yang Ibu gunakan, metode sampai ke penilaian, kira-kira ada nggak, Bu, kendalanya? Kendalanya itu, Bu, pada sarana prasarana karena terbatas ya, tapi tidak menjadi suatu kendala yang begitu besar lah bagi saya. Kalau dapat itu kita pakai proyektor, Bu, ya, karena lebih jelas gambarnya dan lebih besar, jadi anak-anak bisa mudah melihat dan mengamati gambar tersebut. Tapi bukan untuk kemungkinan saya untuk mundur atau macet kemandek dalam penyediaan media. Saya tetap menggunakan media dan menggunakan gambar saat ini. Nanti kalau anak-anak membawa gawai, apa Ibu akan memberikan materi melalui gawai? Ya, nanti di samping buku teks kan, Bu, yang istilahnya kita tahu bahwasanya buku teks itu kan informasinya terbatas ya. Jadi dengan membawa HP, anak-anak bisa juga memperluas informasi dan diperoleh dari internet yang ada di HP mereka. Jadi Bu, saya rasa luar biasa sekali persiapan yang sudah Ibu siapkan. Berarti Ibu juga memberikan kesempatan anak-anak untuk belajar lagi bagaimana menggunakan teknologi melalui HP ya, Bu. Nanti ketika mereka belajar berkelompok, mereka akan mencari informasi dari gawai mereka. Luar biasa sekali, Bu Dian. Baik, saya rasa cukup kegiatan observasi pada hari ini. Semangat, Bu Dian. Saya sudah tidak sabar lagi menunggu hari besok ya, Bu ya. Baik, Bu, terima kasih untuk waktu yang sudah Ibu luangkan pada hari ini ya, Bu. Oke, Bu, selamat
pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak-anak ibu semua. Pagi ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, sekarang coba kalian perhatikan di sekitar kalian. Apakah teman-teman ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Hadir semua ya? Ya. Alhamdulillah. Oh iya anak ibu, tadi sebelum kalian masuk dalam kelas, apakah kalian sudah menceritakan kalian terlebih dahulu? Sudah. Bagus ya. Karena menjaga kebersihan itu sangat penting untuk diri kita ya. Dan kita tidak mudah dijangkiti oleh penyakit. Baiklah anak ibu, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Karena kita berdoa semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa dapat berjalan dengan lancar ya. Oke, ketua kelas pembelajaran anak-anak ibu, sebelum kita memulai materi kita hari ini, ibu akan menanyakan kepada kalian materi pertemuan yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Nah, siapa yang masih tentang apa? Pengertian dari perubahan sosial budaya. Nah, siapa di antara anak ibu yang masih ingat apa yang dimaksud dengan perubahan sosial dan perubahan budaya? Ya, Ibu. Perubahan pada struktur sosial, struktur dan fungsi masyarakat. Coba ulangi sekali lagi nak. Diikutkan suaranya. Perubahan pada sistem sosial, struktur dan fungsi masyarakat. Ya. Perubahan sosial itu adalah perubahan pada sistem struktur masyarakat. Tepuk tangan buat teman-teman yang juga. Apa tadi contoh dari perubahan sosial yang disebut oleh teman kalian ya? Pertama perubahan apa? Perubahan perilaku. Perubahan apa lagi? Nilai dan norma. Terkait perubahan peran dari laki-laki atau perempuan. Nah, selanjutnya lagi, siapa yang masih ingat apa itu perubahan budaya? Ya, perubahan budaya adalah proses pergeseran, pengarangan, penambahan dan pengembangan unsur-unsur dalam suatu kebudayaan. Ya, bagus. Tepuk tangan buat Aya. Contoh, misalnya apa itu perubahan budaya? Ya, mulai. Perubahan alat transportasi dan perubahan alat komunikasi. Ya, perubahan alat transportasi dan komunikasi. Tepuk tangan buat Maula. Berarti kalian sudah memahami mengenai pengertian dan contoh daripada perubahan sosial budaya. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi bentuk-bentuk daripada perubahan sosial budaya. Nah, nanti video pembelajaran kita pada hari ini setelah kalian nanti mengamati gambar dan mencari informasi di buku teks juga di HP kalian bisa menjelaskan apa itu bentuk-bentuk dari perubahan sosial budaya. Dan penilaian nanti ya nanti kita akan mengadakan diskusi. Penilaian yang akan digunakan nanti adalah ada 3 penilaian. Penilaian sikap, nanti yang akan dinilai di sini bagaimana cara kalian bekerja sama dengan anggota kalian, dengan kelompok kalian, kejujuran kalian bagaimana, kedisiplinan kalian, yaitu tepat waktu kalian dalam mengerjakan tugas kelompok seperti hari ini kita mampu, dan ya itu tadi. Setelah itu nanti pengetahuan, nanti ibu akan mengadakan tes ya. Setelah kita diskusikan sama-sama materinya, kita akan adakan tes. Dan tesnya nanti bukan melalui seperti biasa kita lakukan di kertas, tapi melalui aplikasi Quizzes. Ya, pernah kan? Pernah digunakan ya. Dan terkait nanti penilaian sikap. Ya, penilaian keterampilan, maaf. Penilaian keterampilan. Ya, oke. Anak ibu, baiklah.
kamarnya. Dan buah makan yang lihat. Ya kalau dari enak. Ini ada beberapa gambar tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Ya, ada beberapa gambar di sini. Kalian perhatikan. Nanti setelah kalian perhatikan, ibu ingin dari gambar ini kalian buat pertanyaan. Apa-apa saja yang ingin kalian ketahui dari gambar yang ada ini. Sampai ibu suruh buat pertanyaan ini. Oke? Yang lagi, nanti setelah kalian mengamati, kalian buat pertanyaan. Ya? Oke. Nanti bisa buat pertanyaan. Gambarnya. Ya, apa yang ada ingin mengetahui dari gambar tersebut? Buat pertanyaan. Satu orang satu. Waktu apa saja bentuk perubahan sosial budaya, mengapa gaya rambut dan
Anak-anak, waktu kalian tinggal 5 menit aja ya. Nanti setelah ini kalian akan berdiskusi, akan mengimplementasikan hasil diskusi kalian pada depan kelas. Oke anak-anak ibu, yang tampil pertama sekali untuk mempresentasikan hasil diskusinya adalah kelompok 1. Silakan kepada kelompok 1 untuk menginterpretasikan ininya, hasil diskusinya pada kelompok 1. Ibu silakan tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman kami yang kita Dayani. Pada dia kami perkenalkan. Seperti yang kita ketahui, bentuk perubahan sosial budaya ada 3. Salah satunya bentuk perubahan sosial budaya menurut perencanaannya, yaitu perubahan yang diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang akan mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Contohnya, pembangunan jalan, kebijakan pemerintah, pembangunan MRT, imunisasi, dan aplikasi online. Adalah hasil diskusi kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Maulana Nata. Perubahan yang kedua yaitu perubahan sosial budaya menurut pengaruhnya. Perubahan sosial budaya menurut pengaruhnya terbagi menjadi 2, yaitu perubahan yang pengaruhnya kecil dan perubahan pengaruhnya besar. Perubahan yang pengaruhnya kecil adalah perubahan yang pengaruhnya diikuti oleh sebagian kecil orang. Contohnya perubahan model baju kekinian dan gaya rambut. Kedua, perubahan yang pengaruhnya besar yaitu perubahan dalam segi-segi kehidupan dalam suatu masyarakat, yaitu perubahan industri dan perubahan transportasi. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Ahmad. Kepada Ahmad kami silakan. Adapun bentuk perubahan sosial budaya yang ketiga menurut waktunya, yang pertama revolusi, perubahan sosial yang membutuhkan waktu lama dan diikuti oleh bentakan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Contoh dari masa penjajah menjadi masa kemerdekaan, dari manusia purba jadi manusia modern. Yang kedua, revolusi, perubahan sosial budaya yang dapat dikategorikan dalam perubahan sosial cepat. Contohnya revolusi industri menjadi yang mana menggunakan tenaga manusia dan tenaga Baiklah, itu hasil diskusi kami. Kemudian kesimpulannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu, tadi sudah kita sama-sama ya berdiskusi mengenai
hari ini Ibu ulang sekali lagi, apakah ada di antara kalian yang mau bertanya mengenai materi kita? Ada yang mau bertanya? Oke lah, mari kita simpulkan sama-sama ya materi pembelajaran kita pada hari ini mengenai apa? Perubahan sosial budaya. Seperti tadi sudah dikemukakan oleh beberapa kelompok, bentuk-bentuk perubahan sosial budaya itu ada tiga. Pertama, bentuk perubahan sosial budaya yang direncanakan dan tidak direncanakan. Yang kedua, bentuk perubahan sosial budaya menurut apa ya? Pengaruhnya memiliki pengaruh yang kecil dan memiliki pengaruh yang besar. Yang terakhir, bentuk perubahan sosial budaya menurut waktunya ya, itu ada yang secara evolusi berlangsung, yaitu dalam jangka waktu yang lama. Ada perubahan sosial budaya itu berlangsung dalam jangka waktu yang cepat atau evolusi. Nah, siapa yang bisa memberikan contoh? Apa saja perubahan sosial budaya yang mengikut waktunya? Waktunya, salah satu contohnya saja yang secara lambat. Pak, ya, silakan. Dari masa penjajahan menjadi masa kemerdekaan. Ya, oke. Ya, contohnya adalah pada saat Indonesia berjuang untuk membentuk negara yang merdeka. Masa mereka berjuang sampai menjadi negara yang merdeka. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Sila. Kami akan melaksanakan kegiatan yang ketiga, yaitu pasca observasi bersama rekan saya. Dian Iramea. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu. Gimana kabar hari ini Bu Dian? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Ibu punya waktu luang hari ini? Punya Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Baik Ibu, kemarin kan kita sudah melakukan observasi. Nah, kesan Ibu selama proses pembelajaran kemarin? Sangat puas Bu Esti karena siswa sangat antusias pada saat proses pembelajaran dan tujuan pembelajaran juga sudah tercapai. Baik, Ibu Dian mengatakan tujuan pembelajaran sudah tercapai. Ketika pra-observasi, saya ada menanyakan tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai di dalam kelas 9B, Bu. Ibu masih ingat? Masih ingat Bu, tujuan pembelajarannya setelah siswa mengamati gambar dan mencari informasi pada buku teks dan HP masing-masing, nanti siswa akan menjelaskan kembali apa itu bentuk-bentuk dari perubahan sosial budaya. Nah, tadi Ibu kan bilang tujuan pembelajaran sudah tercapai. Ketika pra-observasi, saya ada menanyakan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dia masih ingat? Masih ingat Bu, ada tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik setelah mengamati gambar, membaca informasi di buku teks dan pada HP masing-masing tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Setelah itu nanti siswa akan bisa kembali menjelaskan apa itu bentuk-bentuk dari perubahan sosial budaya. Baik, berarti tujuan pembelajaran sudah tercapai Bu ya. Nah, jika dalam bentuk skala dari skala 1 sampai skala 10, menurut Bu Dian, proses pembelajaran di dalam kelas Ibu itu kemarin berada di skala keberapa? Skala 8 Bu. Mengapa saya meletakkan nilai pada skala 8? Karena saya merasa tujuan pembelajaran saya sudah tercapai. Metode pembelajaran juga sudah oke saya gunakan dan anak juga antusias dalam mengikuti setiap tahapan dari proses pembelajaran yang berlangsung. Metode media pembelajaran juga menarik dan anak juga antusias sekali dalam mengamati gambar yang sudah saya sediakan. Setelah itu pada saat penyajian materi dan penyajian tes yang
digunakan pakai aplikasi khusus dan nilai dari siswa juga cukup baik. Baik, Bu, ya. Nah, ketika proses pembelajaran kemarin, apa ada kesulitan yang dialami oleh peserta didik? Kesulitannya yang saya perhatikan pada saat proses pembelajaran itu pada saat mereka mau mengikuti tes yang saya adakan, karena kan Ibu seperti Ibu lihat juga kemarin waktu saya mengadakan proses pembelajaran, pada saat mengadakan tes, anak-anak kesulitannya pada saat masuk ke aplikasi karena terkendala sinyal yang selalu terganggu. Ini berarti kendalanya sinyal ya, Bu, ya. Sehingga anak-anak ketika mau mengikuti proses kuisis, beberapa anak terlambat masuk mengikutinya. Nah, itu kan dari peserta didik. Kalau dari Ibu dia secara pribadi, apakah Ibu mempunyai kesulitan selama proses pembelajaran? Ya, setiap apa yang kita lakukan itu baik itu dalam hal apa saja termasuk juga proses pembelajaran pasti kita juga memiliki kesulitan ya. Walaupun pada saat perencanaan itu asal kita sudah matang sudah oke, tapi dalam kenyataannya dalam prakteknya jadi menimbulkan sedikit kesulitan itu pada saat memanage waktu saat pengerjaan soal tes. Karena itulah tadi Bu, karena kesulitan karena gangguan sinyal, kita menunggu anak itu bisa masuk keseluruhan pada aplikasi gizi, jadi bisa mereka ikut tes semuanya. Baik, ya. Nah, apa yang akan Ibu lakukan untuk perbaikan ke depan pada pertemuan selanjutnya? Untuk persiapan saya untuk pertemuan yang akan datang, mungkin saya bisa berpatokan pada yang pertemuan kemarin karena saya kurang manage waktu. Mungkin saya akan lebih menata kembali waktu sebaik-baiknya agar anak bisa tepat waktu dalam pekerjaan tugas dari saya. Baik, berarti Bu Dian kan sudah tahu nih permasalahannya, kendalanya yaitu pada memanage waktu. Kemudian juga sudah mendapatkan solusinya. Nah, bagaimana Ibu bisa memastikan kalau ini bisa berjalan dengan baik ke depannya? Siapa yang akan Ibu Dian libatkan? Ya, saya akan meminta kolaborasi kembali dengan Ibu Esti, ya, saling bertukar pikiran, saling sharing apa yang seharusnya dan sebaiknya harus saya lakukan di dalam proses pembelajaran. Baik, Bu Dian, terima kasih ya. Semoga kolaborasi kita tetap terjalin ya. Dan kedepannya Ibu akan lebih baik lagi melakukan proses pembelajaran di dalam kelas ya. Setelah saya lihat kemarin itu, saya anak-anak itu memang sangat antusias sekali ya Bu ya. Apalagi ketika mengerjakan kuis-kuis ya. Cuman kendala pada sinyal saja. Baik Bu Dian, terima kasih Bu Dian. Sama-sama Bu Esti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.